Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Data. Nah, hari ini saya pengen bahas satu topik yang menjadi pertanyaan beberapa orang yang baru mau membeli jam luxury karena mungkin antara terpengaruh sosial media atau mungkin terpengaruh orang-orang di sekitarnya yang memakai jam luxury watch. Jadi ada timbul hasrat untuk pengen membeli jam luxury watch itu. Jadi judul yang saya buat untuk video hari ini yaitu adalah apakah kita harus memiliki luxury watch? Jawabannya harus atau tidak, teman-teman? Kalau menurut saya tidak sih, tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh beli, bukan. Dan juga bukan berarti saya juga tidak mendukung mereka yang sudah terlanjur membeli atau yang punya koleksi yang sangat banyak. Ini ya gini, kalau Anda udah super kaya atau Anda udah sangat kaya, itu mah udah terserah teman-teman ya. Teman-teman mau pakai uang Anda sendiri silakan gitu. Tapi ini hanya untuk mereka-mereka yang kadang-kadang anak-anak yang masih muda aja udah kepingin beli Rolex dulu dan menjadikan prioritas jam tangan mewah ya, bukan cuma Rolex, AP, Patek Philippe, bahkan kadang-kadang yang belum arahnya ke kelas merek-merek tersebut baru mulai kerja, belum punya rumah, belum punya kendaraan, udah pengen beli Seiko atau mungkin G-Shock yang seharga alat-alat transportasi juga ya teman-teman. Nah ini yang saya pengen bahas teman-teman. Jadi gini, boleh nggak punya? Boleh, tapi harus nggak? Tidak kalau menurut saya. Sebelum Anda memenuhi 6 kriteria atau aspek yang perlu Anda penuhi dalam kehidupan Anda. Yang pertama ya. Ini kalau buat yang udah keluarga yaitu untuk keperluan rumah tangga dulu ya. Jadi penuhilah dulu kebutuhan utama Anda. Ada expense juga ada kebutuhan utama. Yang pertama kan keperluan rumah tangga, contoh kayak makanan, buah-buahan, sayur, beras, minyak, bumbu-bumbu gitu kan. Terus juga alat bersih-bersih gitu, seperti kayak ya buat bersihin baju, buat bersihin lantai, kaca dan lain-lain. Maksudnya jangan sampai Anda beli barang-barang luxury tapi hal-hal primer yang seperti ini merupakan kebutuhan harian gitu Anda lewatkan gitu. Bahkan Anda jangan sampai misalnya skip makan buah, skip makan sayur, tapi Anda jadi spend much more money into your hobby gitu, yaitu sebenarnya kan uang Anda juga sih, cuman rasanya kurang bijak gitu ya. Tapi ini kan cuman obrolan kopi ya teman-teman. Jadi semoga video yang saya buat ini bisa membawa edukasi juga untuk anak-anak muda, juga membawa obrolan yang fun aja gitu untuk yang menonton video ini. Yang kedua ya teman-teman, betul Anda masih muda, mungkin Anda belum punya rumah tangga, tapi nggak ada salahnya Anda sudah mulai mencicil yang namanya kebutuhan-kebutuhan primer ketika Anda berkeluarga ya. Bisa sandang pangan papan ya, tadi kan pangan udah ya, pangan yang di kebutuhan rumah tangga. Sandang juga perlu ya teman-teman, pakaian-pakaian yang layak lah gitu. Maksudnya gini, jangan sampai Anda dari 10 tahun atau bahkan 20 tahun pakai pakaiannya itu terus, kusuh, lusuh, kumel, apalagi Anda yang single yang sedang ingin mencari jodoh gitu ya, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Ya gimana ya, dress up lah gitu teman-teman. Jangan sampai Anda mau mencari jodoh tapi Anda sendiri tidak berusaha yang terbaik gitu untuk, ya nggak usah yang mahal-mahal kok. Banyak kok baju-baju bagus yang murah gitu. Yang penting layak, bersih, necis lah, rapi gitu. Berikutnya Anda bisa masuk ke yang papan gitu. Ini masih dalam satu kategori nomor 2 ya teman-teman, sandang pangan papan plus alat transportasi gitu. Jadi Anda nggak harus punya keluarga dulu baru punya rumah. Ada baiknya jika Anda bisa mempunyai rumah dulu atau bahkan mulai mencicil dulu untuk minimal rumah tinggal untuk Anda nanti berkeluarga lah teman-teman yang masih muda ya. Itu betul sih, hari ini rumah juga nggak bisa dianggap investasi karena siapa yang mau jual rumah sendiri ya kalau misalnya ini adalah untuk tempat tinggal kita. Bahkan yang saya pelajari dulu ya, pernah baca di bukunya Robert T. Kiyosaki, yang disebut aset itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam kantong kita. Maksudnya
uang yang masuk ke dalam kantong kita itu aset. Sedangkan rumah itu kan punya kos listrik, kalau yang pakai PDAM, air gitu, kos perbaikan dan lain-lain lah. Itu kan berarti mengeluarkan uang dari kantong kita sebagai kos gitu. Jadi rumah itu bukan sebagai aset, teman-teman. Tapi Anda lebih baik punya rumah daripada Anda nyewa terus gitu. Menurut saya sih, teman-teman. Karena sewa juga udah harus bayar kos harian dan bulanan, juga tetap harus bayar uang sewa yang nantinya tidak menjadi milik Anda gitu. At least kalau rumah Anda punya gitu akan menjadi milik Anda dan bisa diturunkan ke anak-anak kita ya. Jadi sandang, pangan, papan plus alat transportasi ya, teman-teman. Boleh motor, boleh juga mobil gitu. Mobil pun nggak harus yang super mewah sih. Nah, cuma nanti ada cerita lucu, teman-teman. Nanti ketika kita masuk ke yang nomor 7 ya. Ini kan cuma 6, tapi nomor 7-nya juga yaitu hobi kita sendiri, yaitu jam tangan gitu ya. Anyway, jadi tadi sandang, pangan, papan, alat transportasi itu nomor 2 ya. Berikutnya nomor 3. Sebagian uang Anda bisa mengumpulkan untuk melakukan sebagai modal bisnis gitu. Modal bisnis atau dijadikan investasi lah gitu. Maksudnya gini, kalau Anda orang bisnis ya pasti ada uang muter ya. Jangan sampai ketika Anda mau muter dalam bentuk misalnya stok barang Anda yang memakai stok gitu, atau mungkin kalau Anda yang berbisnisnya di bidang jasa ya juga Anda pasti kan perlu ada operational cost ya, yang jangan sampai Anda uangnya dihabisin buat barang-barang yang ya itulah jam luxury gitu, ternyata pada saat bisnis lagi sepi, Anda butuh modal untuk memperbesar bisnis Anda nggak punya uangnya, akhirnya dijual lagi lah barang Anda, hobinya ya, hobi jam tangan itu gitu. Jangan sampai seperti itu. Juga invest lah dulu ke ibaratnya apa ya namanya ya, bentuk-bentuk yang memang bisa apa ya, ini susah ngomong sih memang karena kalau pilihannya yang tepat gitu ya di jam tangan juga memang bisa naik sih, teman-teman. Jam tangan juga hari ini liquid sih, cuman kesannya kalau dalam sebuah keluarga gitu kita punya uang lebih tapi masuknya ke jam tangan dulu, pasangan Anda juga belum tentu setuju sih. Jadi maksudnya dibandingin jam tangan kan ada bentuk-bentuk yang sebetulnya benar-benar bentuk investasi yang lebih real gitu ya, seperti misalnya emas, atau misalnya Anda juga bisa sih ke pasar saham, ke pasar reksadana gitu di waktu yang tepat, atau juga cryptocurrency ya. Dengan kita tahulah bahwa bagi mereka yang belajar nih, kalau mereka yang nggak belajar jangan dengerin informasi tentang ini ya, tentang kripto. Jadi kita udah tahu bahwa fundamental cryptocurrency makin lama makin bagus ya, and it's gonna be one of the future investment I think gitu. Jadi ketika Anda do your own research, ketika Anda tahu resikonya, juga Anda bisa menginvestasikan ke banyak hal ya, diversifikasi ke properti pun bisa. Anda bisa punya rumah kos-kosan, Anda bisa punya rumah sewaan, Anda bisa mungkin bangun gudang gitu untuk disewain ke orang-orang yang membutuhkan gudang, walaupun itu memang membutuhkan jumlah yang besar. Tapi bisa jadi, maksudnya gini loh, secara keluarga, secara misalnya ya, secara mungkin pertemanan juga sih, dalam lingkungan kita secara sehat itu kayaknya lebih asik aja gitu kalau misalnya kita membangun fondasi yang kuat gitu ya di investasi dan bisnis kita, barulah kita menyenangkan diri lah, maksudnya masuk ke barang hobi yang juga termasuk hobi smart foya-foya lah kalau kata di channel Hobi Jam gitu ya. Jadi smart foya-foya itu membeli suatu barang hobi yang nilainya pada dasarnya juga nggak turun-turun amat, bahkan bisa cenderung mengalami yang namanya kenaikan. Tapi Anda bayangkan kalau misalnya portfolio investasi Anda atau bisnis Anda jam tangan semua, tapi Anda bukan di bidang jual beli jam tangan gitu. Kayaknya gimana ya? Ya bisa disebut oke sih, cuman menurut aku resiko juga ya, karena once ketika ternyata misalnya jam tangan udah bukan dianggap satu investasi lagi yang bisa mengakibatkan harganya turun, nah itu kan jadi resiko ya. Tapi kalau seperti emas itu kan sudah aset yang jadi lah gitu. Terus misalnya kayak tanah, kayak properti gitu. Intinya diversifikasi lah, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda baru memulai
kehidupan Anda dalam berkeluarga, dalam berbisnis, dalam berinvestasi, ketika portfolio Anda jam tangan semua, ya kayaknya sih kurang bijak ya gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke yang keempat ya, ke yang keempat. Anda juga mempunyai banyak, saya sebutnya apa ya, kalau nggak kewajiban ya expense dan kewajiban lah. Jadi pengeluaran dan kewajiban. Salah satunya bisa termasuk asuransi, teman-teman, asuransi kesehatan. Kan percuma juga ya kalau kita punya jam tangan banyak, tapi sekali amit-amit dalam keluarga besar kita, keluarga inti lah, sakit keras, akhirnya harus dijual karena tabungan kita ke hobi gitu. Terus anak sekolah ya, terus bayar pajak juga perlu. Jangan sampai Anda punya eh, portfolio investasi jam tangan Anda yang bagus-bagus, tapi Anda nggak bayar pajak dengan benar gitu. Nanti akhirnya dikejar pajak, bayar denda, ya nggak bagus juga gitu. Ya itu semua ya teman-teman, termasuk ongkos-ongkos seperti listrik lah, seperti ya banyak lah, perbaikan-perbaikan mobil, perbaikan seperti hal seperti itu ya. Itu yang nomor 4 ya. Yang kelima, berilah keluarga Anda hiburan dulu atau entertainment. Jangan sampai gini loh, sejak Anda membeli jam tangan, lalu keluarga Anda tidak mendapatkan jatah apapun yang menghibur, termasuk bukan cuma sekedar berlibur, bukan cuma sekedar kayak nonton ke bioskop atau rekreasi, tapi misalnya contoh gini, semenjak Anda beli jam tangan luxury, istri Anda, anak-anak Anda tidak diberi hadiah juga misalnya. Atau Anda jadi pedit, misalnya kalau lagi makan keluar, atau misalnya lagi berekreasi, misalnya contoh gini, malam minggu nih mau makan di mana? Udah aja makan di emperan jalan aja yuk, nasi rames, karena uangnya udah dibeliin jam tangan. Nah itu kan kayaknya gimana ya, kurang bijak sih kayaknya. Janganlah seperti itu ya teman-teman, dan percaya aja teman-teman, jangan takut kehilangan momen, jangan takut kehilangan waktu, dan lebih baik kita memiliki jam tangan luxury itu setelah kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kita sudah beres, dan sudah memiliki fondasi investasi dan bisnis yang cukup kuat gitu ya, untuk ya jadi Anda juga memakai jam tangan Anda bukan yang bentar-bentar diliatin ada lecet nggak gitu. Jadi Anda bisa fun gitu. Kalau sampai ada lecet-lecet pun it's okay, karena bukan hidup dari investasi jam tangan kita gitu. Kan ada pepatah bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada ya. Kebayang nggak teman-teman kalau harta teman-teman banyaknya di jam tangan luxury? Ya udahlah, hati Anda di situ gitu. Tapi kalau Anda ada properti, ada investasi, ada bisnis yang lain, juga Anda sudah menyenangkan keluarga Anda, ya ini hanya sebagai hobi gitu, yang hanya gini loh teman-teman, Anda sudah bekerja keras, Anda sudah ibaratnya melakukan tanggung jawab Anda yang terbaik untuk bisnis, investasi, untuk keluarga Anda. Ini hanya untuk melepas kejenuhan Anda gitu, hanya untuk sebuah barang hobi yang ya seru-seruan lah gitu. Oke lah, kita bisa buat dipakai ya, seperti video saya sebelum ini ya. Kenapa jam tangan mempunyai value ya? Dia adalah art, design, dia adalah sesuatu barang yang punya fungsi, sesuatu barang yang bisa dipakai, sesuatu menjadi store value juga. Jadi banyak fungsinya gitu. Anda lebih enjoy gitu dalam membeli dan memilih luxury watch Anda gitu. Nah, yang keenam itu bantu-bantu orang ya. Jadi maksudnya gini, kebayang nggak teman-teman, Anda punya jam tangan luxury banyak gitu, tapi ketika disuruh bantu orang, Anda juga enggan untuk membantu orang. Kayaknya, apalagi kalau Anda sering memakai jam tangan Anda ya, orang-orang lain tahu bahwa Anda punya, kan kalau punya banyak nih, suka dipakai nih, orang-orang tahu lah Anda orang yang koleksinya banyak gitu. Tapi ketika diminta bantu orang, Anda nggak bisa bantu. Kenapa? Karena uang Anda di situ semua. Orang-orang juga kayaknya jadi tidak jadi apa ya, tidak jadi berkat, atau tidak jadi gimana ya, tidak berkontribusi lah, tidak memberi dampak gitu untuk ya. Tapi itu sih kan persepsi pribadi ya. Kalau misalnya Anda tetap ibaratnya punya pemikiran dan persepsi berbeda juga it's okay, karena ini kan hanya sekedar obrolan, ya obrolan seperti di kedai kopi lah teman-teman gitu. Yang ketujuh, barulah teman-teman bolehlah setelah 6 itu terpenuhi gitu ya. Yang ketujuh, bolehlah Anda melepas kejenuhan Anda dalam bekerja, mereward diri Anda dalam pencapaian-pencapaian Anda, mengapresiasi Anda dalam kesuksesan dalam bisnis atau investasi Anda.
barulah Anda boleh melakukan yang namanya smart foya-foya ya, dan pilihlah merek yang bagus, pilihlah jenis-jenis yang oke. Kalau saya cenderung minimal 50% ya, minimal 50% atau bahkan mungkin 75% portfolio kalau seandainya masuk ke dunia hobi itu yang bukan value-nya turun gitu. Jadi sisanya 25%-nya itu bolehlah Anda membeli merek-merek atau bahkan jenis-jenis yang harganya bisa turun pun it's okay, karena Anda sudah melakukan tanggung jawab Anda sudah memiliki usaha Anda sendiri yang profitable, Anda sudah mempunyai investasi Anda sendiri yang bisa menghasilkan cash flow tiap tahun atau mungkin tiap bulan gitu ya. Setelah itu Anda juga lebih tenang ya memasuki dunia hobi yang mahal ini, teman-teman. Itu sih teman-teman yang saya bisa sharingkan. Tadi saya ingat ada yang saya mau sharing di belakang di nomor 7 itu tentang alat transportasi dan hobi jam tangan ini ya. Maksudnya gini, teman-teman, ya ini memang bukan berarti harus aturan pasti sih, tapi maksudnya gini, ada nggak di antara teman-teman atau temennya teman-teman yang misalnya contoh ya teman-teman, saya nggak sebut merek lah, tapi dia beli satu mobil untuk keluarganya, memakai mobil LCGC misalnya, tapi jam tangannya mewah semua gitu. Ya maksudnya jangan sampai gitu-gitu amat juga ya teman-teman. Maksudnya kalau memang Anda sudah punya kelas di mana Anda bisa membeli jam tangan mewah, apalagi lebih dari satu gitu ya, bisa 2, bisa 3, apalagi yang nilainya udah bukan ratusan juta, tapi bisa ke arah miliaran rupiah gitu. Bukan masalah gini sih, kan mobil turun, kalau jam bisa naik gitu. Bukan itu, tapi ini dalam hal mobil, apalagi kalau Anda udah keluarga kan, mobil yang lebih layak atau mobil yang lebih baik Anda bisa persembahkan untuk reward kepada keluarga Anda yang sebenarnya itu jauh lebih penting daripada hobi kita. Ya contoh ya teman-teman, pakai mobil LCGC tapi koleksi jamnya banyak gitu. Jadi setiap pergi keluarga itu pakai LCGC. Bukan berarti LCGC jelek loh teman-teman. LCGC oke. Maksud saya gini lah, naiklah kelasnya teman-teman ke mobil yang lebih layak, ke mobil yang lebih bagus, mobil yang lebih nyaman. Jadi Anda kan nggak perlu punya jam tangan yang mewah dulu gitu, daripada Anda LCGC tapi jam mewahnya banyak. Anda kuranginlah 1 atau 2, udah bisa membeli mobil yang lebih bagus, lebih layak. Anda bisa reward keluarga Anda lebih bagus gitu. Barulah Anda masuk ke hobi. Jadi nggak perlulah misalnya Anda punya 3 jam tangan mewah ratusan juta tapi LCGC. Jualah 1, LCGC naiklah. Ya minimal mobil yang layak lah, teman-teman tahulah mobil-mobil yang layak dan bagus dan nyaman untuk keluarga gitu. Itu sih yang pengen saya cerita. Jadi topik hari ini, haruskah kita memiliki jam tangan luxury? Jawabannya, jika Anda sudah tanggung jawab ya dan memenuhi 6 kriteria utama dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari di dunia ini ya teman-teman ya. Bolehlah teman-teman Anda make this life fun lah gitu untuk hobi. Semua orang punya hobi lah, karena semua orang juga punya apa ya. Anyway, yang aku tahu juga setiap orang punya adalah kolektor gitu. Kalau perempuan mungkin suka belanja gitu ya, walaupun barang-barangnya sudah baru sekali pakai sudah beli lagi gitu. Tapi kalau laki-laki ya kan bisa koleksi mobil, bisa mainan, bisa jam tangan gitu ya. Everybody is collector just for fun, bukan untuk show off, pamer gitu, bukan, tapi hanya untuk setelah kita memang bekerja, setelah kita berbisnis dengan baik, adalah yang bisa membuat kita itu hidup enjoy, hidup fun gitu teman-teman, mereward gitu. Itu juga reward dari selama ini Anda telah mengatur kehidupan keluarga Anda, bisnis Anda dengan baik gitu. Boleh Anda enjoy lah gitu. Jadi teman-teman kebayang lah ya maksud saya gitu. Oke. Jadi semoga video ini bisa membawa apa ya, masukan buat teman-teman, juga informasi yang bermanfaat gitu teman-teman. Dan kalau misalnya 6 aspek di atas itu masih belum terpenuhi, ya fokus ke situ dulu lah teman-teman. Jangan langsung lompat ke nomor 7 ya, langsung ke jam tangan. Tapi anyway, hidup Anda adalah di tangan Anda sih, uang Anda juga di tangan Anda. Ini mah masing-masing, ini hanya obrolan aja. Saya juga belum tentu betul.
Di sini hanya apa ya, menyampaikan opini dan pendapat saya sih, dan semoga bisa membawa manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you.